Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, zahiratan wa batinah, entah itu nikmat zahir dan nikmat batin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada level selanjutnya setelah kita menghatamkan kitab Arba'in, selanjutnya kita akan melanjutkan bahasan kita kepada kitab Umdatul Ahkam. Ya, Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Alhamdulillah, hadirin yang Subhanahu wa taala, kitab hadis yang ada di hadapan kita ini, sebelum kita masuk ke hadis yang pertama, kita ingin mengenal terlebih dahulu kitab Umdatul Ahkam itu kitab apa sih sebetulnya. Kemudian pengarangnya itu siapa sih? Nah, sehingga kita akan lebih mengenal kitab ini di permulaan kajian kita. Guru kami, Syekh Abdullah ibnu Abdurrahman As-Sa'ad, hafizahullah ta'ala, beliau berkata di kitab, di takdim kitab Umdatul Ahkam ini, ya, beliau adalah guru kami, beliau tinggal di Riyadh, ya, muhaddits, ya. Kesibukan beliau dalam hadis, beliau menjelaskan begini tentang Umdatul Ahkam. Fa inna kitab al-Umdatul Ahkam lil Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala min al-kutubil mufidati jiddan. Jadi kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala ini di antara kitab yang memiliki faidah besar sekali. Li'annahu jama'a adadan kabira min ahadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengumpulkan jumlah yang besar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil ahadits fi darajatil 'ulya min as-sihhati. Dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab Umdatul Ahkam ini adalah hadis-hadis yang memiliki tingkatan tertinggi dalam kesahihan. Seperti kita telah bahas dalam Manzumah Baiquniyah ketika bahasan dalam hadis sahih. Jadi hadis sahih ini memiliki tingkatan-tingkatan. Hadis sahih memiliki tingkatan-tingkatan. Ada 7 tingkatan hadis sahih. Yang pertama adalah mimattafaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Yang pertama adalah hadis yang mana disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim sama-sama mengeluarkan hadis tersebut. Yang kedua, man farada bihil Bukhari. Imam Bukhari saja yang mengeluarkan hadis tersebut. Imam Muslim tidak. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah man farada bihi Muslim. Hadis yang dikeluarkan hanya oleh Imam Muslim saja, Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Hadis sahih tingkatan keempat adalah ala syartil Bukhari wa Muslim. Jadi hadisnya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Rijalnya rijal Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim, jadi ada satu hadis, rijalnya, rawinya itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan terdapat dalam Sahih Muslim. Tapi hadisnya nggak ada. Matannya tidak ada, tapi rijalnya ada. Kemudian tingkatan yang kelima adalah ala syartil Bukhari. Jadi berdasarkan syarat atau rijalnya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang keenam ala syartil Muslim. Jadi satu hadis, rijalnya adalah terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Yang ketujuh, ala syarti ghairihima. Yang ketujuh adalah hadis yang sahih yang berdasarkan kepada syarat selain syarat Bukhari dan Muslim. Nah, kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang memiliki tingkatan yang paling tinggi.
yang dikatakan paling tinggi. Kenapa? Karena maksud daripada Abdul Ghani Al-Maqdisi mengumpulkan hadis mimma tafaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Hadis yang bersepakat Imam Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis tersebut. Li'annaha kullaha minas sahihaini aw ahadihima. Kenapa? Karena seluruhnya hadis yang terdapat dalam Umdatul Ahkam minas sahihain diambil daripada Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya, Bukhari saja atau Muslim saja. Wa qad ikhtaraha al-musannifu min ahaditsil ahkam. Kemudian dari semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Al-Hafidz Abdul Ghani memilih hadis-hadis hanya yang berkaitan dengan hukum saja. Hanya yang berkaitan dengan fikih saja. Tidak mengeluarkan hadis yang di luar ahkam. Wa ja'alaha syamilatan li abwabil fiqhi wa lidzalika kathurat inayatu ahli ilmi biha hifdhan wa tafaqquhan wa darsan wa syarhan. Oleh karena itu, ya, sudah kalau kita mengenal Bukhari dengan Muslim saja sudah mulia sekali, sudah agung sekali kan. Nah, sekarang kitab ini berkaitan hanya bagian fikih atau ahkam saja. Maka oleh karena itu hanya berkaitan dengan kitab fikih saja. Oh, ini nggak terlalu besar seperti kitab asli Bukharinya, tidak terlalu besar seperti kitab asli Muslimnya. Oh, ini hanya dipilih hanya berkaitan dengan bab atau kitab fikihnya saja. Oleh karena itu, maka banyak para ulama yang sibuk dengan kitab Umdatul Ahkam hifdzan, menghafalkannya. Makanya di beberapa negara tingkatan dalam menghafalkan hadis itu dimulai dengan hadis arba'in. Tidak boleh dia loncat langsung Bukhari. Dia mulai daripada hadis arba'in. Kenapa? Karena kalau kita memiliki waktu yang singkat, waktu yang singkat yang kita gunakan untuk menghafalkan hadis arba'in, kemudian digunakan waktu yang singkat tersebut untuk menghafalkan Umdatul Ahkam ataupun Sahih Bukhari, maka kita akan lebih mendapatkan manfaat dengan menghafalkan hadis arba'in. Kenapa? Karena asas pondasi daripada agama terdapat dalam hadis arba'in. Nah, sementara dengan waktu yang sama 40 hadis, kalau kita hanya luangkan waktu menghafal Umdatul Ahkam atau Sahih Bukhari saja, maka tidak akan mencapai pondasi agama secara keseluruhan. Makanya alim ulama di beberapa negara menganjurkan untuk menghafal hadis, maka mulailah dengan menghafal hadis arba'in. Jadi nama Imam Nawawi demikian masyhur, kemudian isinya pun demikian syamil, mencakup setengah ataupun sepertiga daripada pondasi agama. Selanjutnya adalah menghafalkan Umdatul Ahkam. Setelah Arba'in Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam. Kemudian, apakah cukup hanya dua kitab ini? Tidak cukup. Kenapa? Karena kitab ahkam atau kitab fikih yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim saja. Sementara kitab atau hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan fikih yang lainnya itu masih banyak di luar Bukhari dan Muslim. Nah, makanya oleh karena itu tingkatan yang ketiga untuk menghafal, maka menghafal daripada kitab Bulughul Maram, karena memasukkan hadis-hadis yang di luar Bukhari dengan Muslim yang berkaitan dengan ahkam dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian selanjutnya dianjurkan untuk menghafalkan itu adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu berkaitan dengan akhlak dan kehidupan sehari-hari. Maka kalau orang sudah menghafalkan 4 kitab ini, maka alim ulama mengatakan sudah cukup karena ahkam sudah dia pegang, kemudian akhlak pun sudah dia pegang. Ya. Jadi kalau ada yang memegang hukum saja tapi akhlaknya kurang benar pun itu kurang menjadi contoh, ya. Sebagaimana Nabi SAW menjadi contoh dalam ahkam juga dalam akhlak. Nah, setelah itu maka silahkan bagi yang memiliki kemampuan untuk menghafalkan Bukhari dengan Muslim, silahkan, atau mau menghafalkan Kutubus Sittah juga silahkan. Walihada yanbaghi 'ala talibil ilmi an yataniya biha awalan bihifdhiha. Oleh karena itu, maka hendaklah setiap pelajar agama, hendaklah dia memiliki perhatian untuk menghafalkan kitab ini, Umdatul Ahkam. Wa idza kana hadza ba'da hifdzil arba'ina fa hadza ahsan. Kalau Anda ataupun kita menghafalkan Umdatul Ahkam setelah kita menghafalkan Arba'in An-Nawawiyah, maka itu lebih baik. Makanya kajian-kajian yang telah kita bahas dalam hadis Arba'in, maka hendaknya kita hafalkan. Jadi kita faham,
kita hafal dan faham. Itu lebih bagus daripada hafal saja. Jadi hafal dan faham. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke Umdatul Ahkam. Tsumma ba'da dzalika bitafaqquhi fiha. Kemudian setelah itu maka tafaqquh ya di tentang itu. Wa hadza yakunu bi dirasati ala ahli ilmi. Nah, untuk mempelajari kitab ahkam ini ya, Umdatul Ahkam ini, tafaqquh dengan kitab ini, maka hendaknya kita mempelajarinya harus di hadapan seorang ulama. Kita tidak bisa membaca lewat buku saja, ya, tidak bisa untuk membaca lewat buku saja, tapi kita harus mendengarkan penjelasan alim ulama yang berkaitan tentang hadis-hadis tersebut. Wa qira'atu ba'di syuruhi allati wudi'at 'alaiha, kemudian membaca beberapa syarah yang berkaitan dengan hadis tersebut. Kemudian wa man atqanaha wa fahima maddalat alaihi minal ma'ani wal ahkam faqad balagha marhalatan jayyidatan minal ilmi. Orang yang sudah mutqin, dia hafal, kemudian dia faham daripada hadis ahkam yang ada dalam kitab ini, sedikitnya jumlah hadisnya, maka dia telah sampai kepada marhalah jayyidah minal ilm. Jadi tingkatan yang baik dalam menuntut ilmu. Wa hasal ala ni'matain 'azimatain, dia akan mendapatkan dua nikmat yang sangat-sangat agung. Yang pertama, annahu yastati' an yuqima ibadatahu allati ta'abbadahu biha rabbahu azza wa jalla bidalil. Dia bisa ya mempersembahkan ibadahnya yang mana dia menyembah kepada Tuhannya dengan ibadat tersebut di atas dalil. Dia jadi beribadahnya di atas dalil. Wa arafa hadiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ibadat, dan dia tahu bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bittali lam yabqa alai illa al-amalu wal ittiba'. Oleh karena itu tidak tersisa terhadap kita kewajiban ke atas kita kecuali kita harus mengamalkan ibadah dan mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua, kalau dia hafal dan faham Umdatul Ahkam ini, annahu asba indahu ba'dul ahliyati fi tawjihin nas. Dia akhirnya memiliki kemampuan dalam mengajar kepada manusia, memberikan nasihat kepada manusia, memberikan arahan kepada manusia. Wa ta'limahum ba'd ma yata'allaqu bihadhil ibadat kat-taharati was shalah. Kemudian dia bisa mengajarkan lagi. Pertama, amal untuk diri sendiri. Dengan kita mempelajari Umdatul Ahkam, kita amal di atas dalil buat diri sendiri. Yang kedua adalah kita bisa mengajarkan kepada orang lain agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala juga di atas dalil. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai biografi daripada Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau adalah Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibni Ali ibni Surur ibni Rafi ibni Hasan ibni Ja'far al-Jama'ili al-Maqdisi. Ya, nama panjangnya adalah tadi Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Al-Hafidh Az-Zahid. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Laqab beliau adalah Taqiyuddin. Ya, Taqiyuddin. Di antara laqab beliau yang lainnya adalah Hafizul Waqti. Hafizul Waqti, yaitu hafid di masanya. Wa muhaddithuhu, ya, atau muhaddits di masanya. Beliau dilahirkan di Jama'il, ya, di antara bumi Muqaddasah, ya, Maqdis, pada tahun 541 Hijriah. Ya, 541 Hijriah. Tapi Ibnu Najjar berkata dalam tarikhnya bahwasanya annahu sa'ala al-Hafidh Abdul Ghani an maulidihi. Ibnu Najjar bertanya kepada Abdul Ghani tentang lahir beliau. Maka beliau berkata imma fi sanati 30 au fi sanati 40 wa 40 wa 500. Entah itu 43 atau 44. Ya, setelah tahun 500, entah itu 543 atau 544 Hijriah, ya. Qala al-Hafidz Hafidh Diya, ya, Al-Maqdisi, beliau berkata, kana syekhuna, guru kami Al-Hafidh, la yakadu ahadun yas'alu an hadithin illa dzakarahu lahu wa bayyanahu. Dia Al-Maqdisi menjelaskan tentang gurunya. Guru kami Abdul Ghani Al-Maqdisi
Tidaklah beliau ditanya tentang satu hadis kecuali beliau akan mengingat hadis tersebut, langsung ingat hadis tersebut. Kemudian beliau akan menjelaskan hadis tersebut. Wa dzakara sihhatahu wa ausaqamahu. Beliau langsung akan menjelaskan ini hadis itu sahih dan ini hadis itu kalau nggak sahih ini hadis dhaif, ya. Wala yus'alu an rajulin illa qala. Beliau tidak pernah ditanya satu rawi pun, ya, dalam rijal hadis kecuali beliau akan berkata huwa fulan ibnu fulan al-fulani. Langsung disebutkan nasabnya, langsung disebutkan nisbat ayahnya dan juga nisbat negerinya. Wa naqulu, ya, dan Hafidz Diya Al-Maqdisi berkata, kana al-Hafidzu Abdul Ghani Al-Maqdisi amirul mu'minina fil hadis. Hafidz Diya Al-Maqdisi berkata bahwasanya di masanya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, menurut beliau adalah amirul mu'minina fil hadis. Wa kana ghazirul hifdzi min ahli al-itqani wa tajwidi qayyiman bi jami' fununil hadis. Ya, beliau qayyiman bi jami' fununil hadis, arifan bi qawanihi wa usulihi wa ilalihi wa sahihi wa saqimihi wa nasikhi wa mansukhihi wa gharibihi wa syaqlihi wa fiqhi wa ma'anihi wa dhabti asma'i ruwati wa ma'rifati ahwalihim. Berbagai macam fan daripada ilmu hadis ini beliau faham, ya, beliau tahu qanunnya, taib, kemudian usulnya, ilalnya, sahihnya, kemudian dhaifnya, nasikh hadisnya, mansukhnya, gharib hadisnya, hadis-hadis yang muskilahnya, kemudian fikih hadisnya, makna-maknanya, kemudian nama-nama rawinya beliau faham, dan bagaimana keadaan rawinya beliau faham. Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Wa kana katsirul ibadati, dan beliau selain sebagai seorang ulama hadis, beliau dikenal katsirul ibadah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wari'an mutamassikan bi sunnati, beliau wara, kemudian sangat berpegang teguh kepada sunnah, ala tariqatis salafi. Tuwfiyal Hafidhul Maqdisi sanata 600. Beliau meninggal dunia pada tahun 600 Hijriah, rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mengenal sekilas tentang kitab Umdatul Ahkam, kemudian bagaimana juga biografi daripada Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Mari kita mulai dengan muqaddimah daripada kitab Umdatul Ahkam. Qala al-mu'allif al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi fi kitabih Umdatul Ahkam, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa hasbi. Qala Hafidz Abu Muhammad bin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, alhamdulillahil malikil jabbar, alhamdulillahil malikul jabbar, al-wahidul qahhar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar, wa sallallahu ala nabiyyil mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Nah, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi membuka kitab Umdatul Ahkam dengan sebagaimana ulama-ulama membuka kitab mereka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, amma ba'du fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkami mimma ittafaqa alaihi al-imamani. Sesungguhnya sebagian daripada ikhwan meminta saya untuk meringkas beberapa hadis ahkam yang mana hadis tersebut disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini Ibnu Mulakin berkata dalam kitab Al-Ilam, qad khalafa hadza syart. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau berkata bahwasanya hadis yang dikeluarkan dalam kitab Umdatul Ahkam ini hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Akan tetapi beliau menyelisihi muqaddimah beliau. Kenapa? Fa kharraja haditsa in farada al-Bukhari biha taratan. Karena terkadang beliau mengeluarkan hadis yang mana hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja, tidak disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Juga ada beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim saja, tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Naam hiya qalilatun kama satakifu 'alaiha fi mawatiniha. Betul, hadis tersebut telah sedikit, ya.
hadis yang mana dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja dalam kitab Umdatul Ahkam ini memang sedikit, tapi sebagian besarnya adalah hadis tersebut adalah hadis muttafaq alaih. Imamani, siapa itu imamani? Dua imam. Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Yang pertama adalah Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushari an-Naisaburi. Yang kedua, imam yang kedua tadi adalah Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, atau lebih dikenal dengan nama Imam Muslim. Jadi, Al-Hafidz Abdul Ghani diminta oleh kawan-kawannya untuk meringkas kitab yang berkaitan atau meringkas hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam, tapi yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini yang diminta. Fa'ajabtuhu ila su'ali raja'al manfaati bihi. Maka saya menjawab permintaan tersebut dengan harapan bisa memberikan manfaat dengan hasil ringkasan tersebut. Wa as'alullah an yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw hafidhahu aw nadhara fihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi mujiban lil fawzi ladaihi fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab tersebut, yaitu Umdatul Ahkam. Wa man katabahu, siapa yang menulisnya, yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi, aw sami'ahu, atau yang mendengar hadis tersebut, kita semua, au hafidhahu, atau yang menghafal hadis tersebut. Jadi Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi meminta kita semua yang mendengar kitab Umdatul Ahkam ini hendaknya bisa menghafal sehingga masuk ke dalam doa Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Au nadhara fihi, nggak bisa menghafal, yang penting dia pernah melihat hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam. Makanya saya harapkan semuanya sudah punya kitabnya semua. Yang bukan hanya PDF, tapi dia punya kitab yang aslinya, sehingga masuk ke dalam doanya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. An-nadhara fihi, dia melihat kitabnya, ya, didoakan oleh Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini ikhlas dibuat karena Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan menjadikan sebab kitab tersebut menjadi sebab kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, muqaddimah kitab Umdatul Ahkam telah kita bacakan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai dengan bahasan hadis yang pertama. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.